Selamat siang pemirsa semuanya. Hari ini kita kedatangan sebuah unit yang mana alatnya tidak bekerja menurut laporannya. Unit tidak berfungsi normal akibat masalah kelistrikan. Ya. Pada kasus alat berat ini, satu yaitu starter lengket, starter untuk engine. Yang kedua, sekring hangus. Yang ketiga, kabel-kabel perintah DC di dalam eskavator hangus. Komponen kelistrikan beberapa buah hangus. Dengan kejadian di atas, maka dampaknya yaitu adanya elektronik SCM menjadi error. Jadi perintah-perintah semua di dalam monitor itu menjadi error. Dampak paling minimum itu adalah error, dampak maksimum adalah SCM tersebut adalah terbakar. Jika SCM error, perintah-perintah yang palsu akan bermunculan, seperti wiper akan hidup sendiri, starter ketika mesin jalan, starter sendiri, lampu bisa hidup sendiri, dan solenoid bahkan bisa buka sendiri tanpa ada perintah. Sehingga kekacauan-kekacauan perintah itu mengakibatkan kekacauan pada eskavator. Dari informasi yang kita dapatkan dari pemilik mengatakan, pertama operator ingin menambah sebuah GPS, tetapi operator ini menambahkan pengabelan itu tidak sesuai dengan dari wiring diagram, atau sebaiknya diambil langsung dari aki dan diberi sebuah relay khusus dan sekring khusus. Yang kedua, informasi itu operator menambahkan sebuah power audio, sebuah sound system, tetapi mengambil kabel powernya tidaklah sesuai dengan yang seharusnya, yang mana main jumper aja. Jadi sebaiknya harus mengambil dari aki langsung, membuat relaynya dan membuat sekringnya terpisah. Yang ketiga, sebagaimana kita lihat, menambahkan lampu sorot yang dimana mengambil powernya juga tidak seharusnya. Jadi pekerjaan penambahan kabel atau kabel-kabel ini tidak dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi dia mungkin mengambil jalan pintas, pokoknya ada listrik aja, yang penting ada listrik. Yang mana kita tahu kabel-kabel itu dibuat, relay-relay itu dibuat sesuai ada ukurannya. Mengapa harus ada kabel 0,8, mengapa harus ada kabel 1,5, mengapa harus ada kabel yang ukuran yang lainnya. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka karena ketidaktahuan. Kembali lagi, tetaplah para operator yang baik harus belajar mengedukasi diri. Dari persoalan-persoalan tersebut, maka kita punya diagnosa, yaitu kabel api terbakar di beberapa tempat. Nanti kita periksa. Relay regulator baterai terbakar. Nanti kita periksa juga. Kemudian relay control unit, yaitu relay control unit ini berfungsi untuk starter, untuk glow, untuk pemanaskan solar sebelum dia dipercikan pengembunan. Ini saya rasa tidak mungkin ada kelemahan sebuah produk. Kemudian kita bisa perbaikinya. Untuk relay control ini, kita rasa, tapi belum kita periksa, mungkin kita lihat lagi, mungkin tidaklah sesuai untuk peruntukannya. Di mana peruntukan ini mungkin unit ini harus bekerja menurut standarnya 8 jam, tetapi di kenyataan di lapangan itu bisa 18 jam, 10 jam. Sehingga mungkin dia tidak tahan panas. Untuk itu kita menambahkan sesuatu sehingga bagaimana relay control yang untuk starter ini bisa awet, bisa tahan dia di luar batas kemampuannya. Yaitu kita biasanya menambahkan yaitu sebuah alat elektronik, yaitu kapasitor Miller yaitu. Nah, jadi akibat dari relay control ini yang tidak sesuai, maka dia menimbulkan sebuah namanya
noise. Noise itu sebuah perintah yang tidak seharusnya ada. Jadi dikenal dengan nama EMI. EMI itu EMI filter ya, namanya lebih dikenal di dunia elektronik EMI filter. Yang mana berfungsi untuk menghindari noise yang menuju SCM. Ini ada solusinya nanti. Ya. Relay yang dipasang karena yang tidak sesuai dengan beban seharusnya, karena mungkin pekerjaan berlebih sehingga mungkin elektronik itu hanya dirancang untuk beberapa jam, sementara kita memakainya puluhan jam. Mungkin harus memberikan perlakuan ekstra kita. Seperti relay yang terpasang saat ini hanya 5 ampere, bawaan 100 ampere. Jadi 5 ampere untuk output ya. Output. Inputnya di 100 ampere. Nah, jadi sementara unit ini dia bekerja lebih, seharusnya dia tidak di 5 ampere, mungkin dia harus lebih lagi karena over pemakaian. Jadi dibutuhkan akhirnya alat-alat ini penyesuaian, yang mana alat standar dan alat yang pemakaian lebih harus kita sesuaikan elektronikanya. Baiklah, untuk yang lebih detailnya dari teknisi kelistrikan kami, Bapak Roni akan menjelaskan. Ayo, Pak Steng. Ya, kerusakannya terjadi pada yang pertama itu baterai relay. Ya. Baterai relay itu gosong ya, atau short atau konslet ya, dikarenakan dia yang pertama penggantian spare part komponen yang tidak dilakukan oleh profesional. Contohnya kutub inputnya nggak boleh terbalik. Ya, ini terbalik, jadi mengakibatkan short. Shortnya itu mengakibatkan kabel terbakar. Jadi awalnya ini kesalahannya kan dikarenakan konslet dari itu keseluruhan gitu loh. Yang kedua itu relay control unit. Nah, ini relay control unit ini berfungsi untuk melakukan starter. Jadi sebelum engine starter jalan, di sini melakukan perintah ke bendix starter. Nah, perintah ini dikirim dari ECM. Nah, kalau di ini rusak, otomatis ECM menjadi error. Error di ECM itu mengakibatkan kadang ketika engine lagi running, dia akan melakukan starter sendiri. Nah, mengatasinya kita menambahkan kapasitor milar. Kapasitor milar itu fungsinya untuk meredam percikan saat terjadi kontak point saat melakukan engine start, dan juga untuk meredam noise yang akan mengakibatkan ECM akan menjadi error. Terus yang ketiga, kita menambahkan baterai relay tambahan untuk baterai relay bawaan, karena sejatinya relay di alat unit ini atau semua tipe eksavator itu memiliki cenderung kelemahan gitu. Kelemahannya dalam usia pakai 6 bulan kadang tidak nempel, tidak bekerja dengan baik gitu. Jadi kita menambahkan relay bantu. Relay bantu ini fungsinya untuk jika terjadi beban arus kecil, relay bantu ini akan menjalankan perintah untuk arus kecil. Nah, kalau ada pemakaian besar, relay bawaannya akan berjalan gitu. Jadi dia fungsi multi antara dua-dua ini gitu. Dan seterusnya kejadiannya yang kerusakan sebelumnya itu mengakibatkan terbakar di beberapa titik, terutama starter, screen, kunci kontak, dan mengakibatkan keseluruhan sampai ke kabel induk. Ya, baiklah. Setelah diterangkan oleh teknisi kami khusus membidangi kelistrikan, jadi kesimpulannya alat itu semuanya baik, tetapi kembali lagi ketika pemakainya berlebih, kita harus memberikan perlakuan berlebih kepada alat ini.
Nah, sepertinya dia biasanya direkomendasi alat ini adalah bekerja 8 jam. Iya. Nah, dan memang semuanya sudah dirancang oleh pabrik ini untuk 8 jam. Tapi kita memakai ketika di 18 jam, kita harus memberikan perlakuan ekstra, termasuk untuk kabel-kabelnya juga, termasuk untuk sumber daya listriknya, termasuk mungkin perlindungan proteksinya, termasuk apalagi di lapangan kadang-kadang orang menambah-nambah listrik, yaitu lampu sorot. Maka pastilah alat-alat listrik ini bekerja di luar kemampuan. Nah, sehingganya kita harus memberikan juga sebuah asupan kalau makanan tuh, yaitu kita sebuah penambahan relay dan penambahan ukuran kabel kalau dia memang bekerja di atas kemampuannya. Ya, demikian informasi dari kami perihal tentang kelistrikan, masalah-masalah kelistrikan yang terjadi pada eskavator. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya pada sebuah produk, hanya aja kita mungkin memperlakukan produk itu tidak sesuai dan tidak membaca wiring diagramnya atau petunjuk pemakaiannya. Jadi biasakan membaca dulu petunjuk pemakaian dan bertanya kepada pihak dealer. Mudah-mudahan pihak dealer dapat memberi penjelasan baik online atau gimana ya. Kalau tidak, pihak dealernya tidak mau menjawab, ya mungkin itu malang aja sebetulnya lagi. Nah, jadi usahakan cari dealer yang komunikatif lah, bisa menjawab pertanyaan 24 jam. Sehingganya investasi bapak-bapak tidak rugi karena downtime, habis waktu untuk perbaikan. Demikian pembedahan kasus kita tentang kelistrikan pada eskavator hari ini. Berikutnya nanti pada sesi berikutnya kita akan empirkan juga beberapa kasus yang lain. Demikian, salam dari kami, dari kru Patrako. Kami ucapkan terima kasih.